Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa PGSD Angkatan 2023 yang saat ini sedang mengontrak mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN di SD. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ke-6, teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, tentu kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak persilahkan. Ya, berdoa tidak pernah selesai, teman-teman. Ya, baik, alhamdulillah tidak terasa teman-teman kita sudah sampai di pekan yang ke-6. Di pekan yang lalu teman-teman sudah berada di lapangan untuk mencari atau mengisi instrumen terkait dengan observasi serta wawancara berkaitan dengan pembelajaran PKN di SD. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Nah, mudah-mudahan tidak dianggap sebagai beban, tapi dianggap sebagai pengalaman bagi teman-teman belajar untuk mencari data untuk nanti penelitian. Nah, pada tahap ini teman-teman ada pada tahap analisis ya. Jadi bagaimana teman-teman menganalisis? Kemarin kita sudah punya dua bahan pokok, yaitu adalah hasil studi pustaka ya, studi pustaka yang sudah teman-teman kerjakan, dan juga studi lapangan yang sudah diisi. Nah, izin hari ini seperti janji Bapak, kita akan menggunakan bagaimana dua bahan pokok ini, yaitu hasil studi pustaka dan studi lapangan. Kita menggunakan bantuan AI untuk mempermudah atau membantu kita dalam menyelesaikan atau membagikan alternatif-alternatif solusi ya, sehingga kita bisa mengefektifkan waktu. Nah, kita yang paling utama harus teman-teman siapkan adalah bahan bahan dasarnya, yaitu studi pustaka, hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan. Dua ini yang harus teman-teman persiapkan. Izin pada kesempatan kali ini di video Bapak akan contohkan dari kelompok 1 ya, dari kelas 1 dari kelas 2023B. Nah, yang tahap pertama teman-teman siapkan dulu studi pustakanya. Nah, ini misalkan Nelsa dan kawan-kawan yang kelas 1B itu adalah dulunya kelompok 3. Nah, kita lihat dulu ini ya, kita buka hasil studi pustakanya di link yang dulu teman-teman isi. Kita download dulu teman-teman. Nah, jadikan PDF, download lalu klik PDF ya, jadikan PDF. Nah, ini pastikan teman-teman mendownloadnya per kelompok ya. Oke, kita ekspor. Nah, nanti dia akan mendownload sendiri. Nah, pastikan nanti namanya dipermudah saja oleh teman-teman, rename apa. Nah, kalau Bapak berubah menjadi 2023B kelas 1 instrumen kelas 2023B kelas 1 studi pustaka gitu ya. Nah, tadi Bapak sudah download, kita cancel saja. Nanti teman-teman jangan lupa klik save. Bahan yang kedua adalah kita siapkan juga hasil studi lapangan. Nah, kita lihat hasil studi lapangan yang sudah diisi instrumennya secara lengkap oleh kelas 1 kelas B ini, dia sudah lengkap ya. Nah, ini kita lihat, tunggu, oh ini kelas 2. Nah, kelas 1-nya ini kita lihat. Nah, ini instrumen dari kelas 1, mereka sudah mengisi dari SDN 2101 Sukaluyuk. Kita lihat dia sudah mengisi sampai akhir sesuai dengan instruksi ya. Sebaiknya teman-teman untuk instrumen ini tidak terpisah ya. Kalaupun teman-teman mengerjakannya, misalkan wawancaranya dipisah, di-cut atau dipotong, nah pada akhirnya harus digabung lagi biar memudahkan nanti untuk menganalisis ya. Nah, jadi ini wawancara dengan siswanya juga disatukan gitu ya. Harapannya memang tergabung dalam satu file agar menjadi mempermudah nanti pada saat kita minta bantuan AI untuk menganalisisnya ya. Nah, kalau sudah instrumen ini sudah terisi dan teman-teman sudah sudah diyakinkan terisi sampai dengan bagian 4 ya, seperti yang sudah Bapak perintahkan minggu lalu ya, sampai wawancara siswa. Nah, kalau sudah yakin sudah terisi semua, di download lagi teman-teman file, lalu klik download. Nah, pastikan downloadnya pilih yang PDF ya, jadikan PDF juga. Nah, nanti setelah itu silahkan teman-teman rename juga. Nah, pastikan juga penamaannya juga sama ya seperti yang tadi. Misalkan 2023B kelas 1 instrumen studi lapangan gitu ya. Nah, jangan lupa docs di akhirnya ini harus dihapus ya, karena kita akan menjadikannya file PDF. Nah, setelah itu di save teman-teman. Nah, baru tersimpan. Nah, ini Bapak sudah download, jadi Bapak akan cancel. Oke, kita sudah punya dua bahan pokok, yaitu PDF hasil studi pustaka dan PDF hasil studi lapangan, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke AI. Di sini Bapak menggunakan Gemini, Google Gemini, teman-teman. Tapi
teman-teman bisa coba juga AI yang lain ya, tidak menutup kemungkinan. Cuman pada kesempatan kali ini Bapak akan mencontohkan dengan Google Gemini ya. Nah, langkah awal teman-teman silahkan masukkan 2 file tadi ya ke dalam kolom chatnya ya. Nah, di sini misalkan teman-teman masukkan, tambahkan upload file, masukkan kedua file yang tadi yaitu hasil studi pustaka dan hasil studi lapangannya. Ini yang sudah teman-teman lakukan ya. Nah, disclaimer, mungkin hasil AI setiap teman-teman bisa jadi berbeda, tapi pada dasarnya adalah kita meminta bantuan untuk menganalisis hasil studi pustaka dan studi lapangan yang sudah kita lakukan secara individu dan kelompok tentunya. Sehingga AI di sini tidak menggantikan peran kita, teman-teman, tapi AI menjadi asisten kita untuk membantu menganalisis sehingga dapat menghemat waktu ya. Yang tidak boleh itu misalkan teman-teman tidak observasi lapangan, tidak juga studi pustaka, lalu tiba-tiba minta AI untuk menyelesaikan studi pustaka dan studi lapangan teman-teman, tapi insya Allah tidak ya. Oke, selanjutnya setelah disematkan file PDF, kedua file PDF tadi, lalu berikan perintah atau prompt pada AI tadi ya, dengan tadi yang paling utama teman-teman mungkin secara umum sudah paham ya bagaimana membuat prompt AI yang efektif. Yang paling pertama adalah pastikan teman-teman memberikan role-nya. Peran AI ini sebagai apa? Nah, di sini kita lihat, kita kasih promptnya, "Hai, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini Anda adalah seorang peneliti yang handal." Nah, berarti di sini ada role-nya. Role-nya yaitu sebagai seorang peneliti, ya. Lalu jangan lupa berikan task atau tugas yang jelas, teman-teman, yang akan menganalisis temuan studi pustaka dan studi lapangan terkait pembelajaran PKN di SD. Analisis dengan cermat hasil studi pustaka. Nah, ini kan kita memberikan tugas yang jelas, menganalisis hasil studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya, yang ketiga adalah jangan lupa outputnya mau seperti apa. Nah, analisis dengan cermat hasil studi pustaka dan studi lapangan yang sudah saya upload dan sesuaikan dengan bagian 5 pada template instrumen. Nah, sehingga ini menyebabkan bagian 5 ini kan tadi sudah ada di instrumen, makanya tidak boleh terpotong teman-teman, walaupun masih kosong tetap harus ada, sehingga harapan Bapak adalah instrumen yang Bapak berikan itu tidak dirubah oleh teman-teman ya. Nah, jadi hanya diisi sampai yang sudah terisi saja, itu bagian 4. Bagian 5 kita minta tolong AI untuk bagaimana dia bisa menganalisisnya. Nah, sehingga di sini sekali lagi teman-teman ada prompt yang jelas ya, yaitu ada role atau peran, lalu dikasih tugas yang jelas ya, dan terakhir adalah outputnya mau seperti apa. Sehingga insya Allah ini bisa menghasilkan output dari AI itu yang paling tidak yang sesuai dengan harapan kita ya. Nah, oke, kita lihat hasilnya setelah tadi sudah Bapak enter dan sudah Bapak tekan, kita lihat halo, beliau AI akan langsung menjawab dan mengisi bagaimana hasil analisis dia. Nah, dari mana dia menjawab ini, teman-teman? AI ini dia tidak menjawab secara fabrikasi atau secara bohong atau secara tidak benar, teman-teman ya, karena kita sudah menyertakan 2 sumber kita ini. Makanya kita harus memastikan 2 sumber kita ini yang benar agar hasilnya juga tidak bohong atau tidak istilahnya hanya hayalan AI itu saja. Kita bisa lihat sumbernya dari mana nih, kita lihat ada sumber dari file yang sudah kita upload. Maka bagian 5 pada template instrumen sudah terisi, teman-teman. Nah, metode pembelajarannya ini, medianya ini, instruksinya ini, assessment, kekuatan, potensi, dan sebagainya. Hasil koneksi studi pustaka dan studi lapangannya pun ini sudah ada nih. Pembelajaran PKN DE, temuan studi pustaka, pembelajaran PKN sering dianggap kurang menarik karena dominasi materi, bacaan, dan teori. Temuan lapangan, siswa merasa bosan karena ceramah guru yang panjang dan materi yang banyak. Analisis koneksinya sesuai, masalah kejenuhan siswa berakar pada metode penyampaian yang terlalu teoritis tanpa variasi aktivitas. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, di sini sesuai. Nah, kita lihat nih, ternyata hasil AI menunjukkan ada kesenjangan. Misalkan di studi pustaka di sini ditemukan penggunaan media digital, video animasi terbukti meningkatkan hasil belajar hingga 84,6 sampai 90,2%. Tapi di lapangan ternyata guru mengaku pernah menggunakan media film namun masih jarang dan belum konsisten, teman-teman. Sehingga di sini ada kesenjangan, ada potensi besar penggunaan media digital namun belum dioptimalkan secara rutin di kelas. Sehingga nanti pada akhirnya kita lihat mana nih yang ada gap, itu menjadi peluang bagi kita untuk melakukan pengembangan. Sekali lagi disclaimer, teman-teman, hasil setiap kelompok tentu akan
berbeda-beda, tidak 100% sama seperti yang apa Bapak contohkan di sini, karena tentu nanti bahan pokoknya kan berbeda-beda ya. Hasil tergantung hasil studi pustaka dan studi lapangannya. Nah, di sini kita lihat nih ada gapnya, ada gap antara kondisi ideal dan sebagainya. Teman-teman baca dan pelajari ya masalah baru yang muncul dan sebagainya. Nah, selanjutnya AI akan meminta apakah kita mau lanjut ke bagian 6 atau tidak. Nah, boleh teman-teman, tapi disclaimer bahwa bagian 6 ini karena ini adalah rencana teman-teman ya, jadi boleh mengikuti sesuai dengan saran AI atau disesuaikan lagi dengan kesepakatan kelompok. Karena bagian 6 inilah yang akan menjadi desain teman-teman, yang akan menjadi bahan untuk tahap selanjutnya dari pengembangan itu desain ya. Nah, misalnya di sini AI memberikan rekomendasi masalah prioritas pertama, rendahnya keterlibatan aktif dan pemahaman bermakna siswa kelas 1 sampai dengan metode konvensional ceramah ketergantung pada buku teks, indikatornya, akar masalah, dampaknya dan sebagainya. Rencana solusinya di sini ada beberapa alternatif dan teman-teman boleh menyesuaikan. Nah, mana solusi yang terpilih? Nah, teman-teman tentu sesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kelompok akan mengembangkan apa ya. Nah, inilah teman-teman, jadi sekali lagi AI ini hadir untuk membantu kita mempermudah pekerjaan kita, tapi tentu tidak 100% kita bisa kita tidak bisa manfaatkan, tapi tentu kita sesuaikan, amati, tiru dan modifikasi tentunya teman-teman ya. Nah, mungkin untuk bagian 5 hasil ini jika sudah dirasa sesuai bisa teman-teman pindahkan ke instrumen ini ya, nanti kopikan ke bagian 5 ya. Nah, selanjutnya nanti bagian 6 ini boleh juga nanti dipindahkan ke instrumen. Tapi untuk pekan ini tugas teman-teman hanya di bagian 5 saja ya. Bagian 6 nanti kita selesaikan setelah pertemuan minggu ini ya. Itu saja teman-teman dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan wawasan bagi teman-teman tentang bagaimana penggunaan AI dalam membantu kita untuk melakukan proses pengembangan. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah AI menjadi asisten kita, membantu kita untuk bagaimana memberikan solusi alternatif, mempermudah pekerjaan kita sehingga dapat mengefektifkan waktu. Namun dengan catatan, tentu tadi hasil studi pustaka dan studi lapangan adalah originalitas hasil kita sebagai manusia. Itu saja, terima kasih, sukses teman-teman, semoga lancar. Jangan lupa hasilnya dikumpulkan pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.